ketika mereka bebas nantinya. Inilah yang mendorong petugas rumah tahanan wanita di Pondok Bambu memberikan fasilitas-fasilitas pendukung seperti sarana perpustakaan, sanggar tari, salon, dan kerajinan tangan. Faktanya, kerajinan tangan mendapat respon positif dari warga binaan di sini. Mereka mengolah dengan baik sarana dan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh petugas. Mereka dapat menghasilkan karya kerajinan tangan yang berkualitas. Awalnya, kerajinan tangan yang dibentuk adalah kerajinan tangan dengan menggunakan mote atau manik-manik. Mote ini dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah tas, tempat tisu, hiasan boneka Barbie, tempat air mineral, hingga bentuk karangan bunga. Di kamarnya masing-masing, para warga binaan dapat mulai belajar bentuk-bentuk kerajinan dari yang paling sederhana. Setelah mahir dan ingin terus membuat kerajinan tangan, mereka bisa bergabung di workshop rutan dengan membuat desain-desain yang lebih rumit dan beragam. Belajar mote dari teman sekamar sampai bisa terus ikut kegiatan di sini di Bingker, bisa bikin keranjang, tempat tisu, Barbie, sama bunga. Hasil kerajinan tangan ini kemudian dipasarkan oleh petugas dan keluarga dari warga binaan keluar rumah tahanan. Bagian keuntungan yang diperoleh menjadi hak dari warga binaan yang kemudian ditabung kepada pengurus rutan untuk menjadi bekal mereka kelak selepas keluar dari rutan atau untuk digunakan jika ada keperluan. Nah, hasil ini sendiri 50% pembagiannya adalah untuk warga binaan pemasyarakatan. Kemudian 21% untuk kas rutan, 14% untuk kas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan 15% untuk kas negara. Dan untuk 50% warga binaan pemasyarakatan dimasukkan ke dalam buku tabungannya. Yang mana nanti buku tabungan ini bisa digunakan ketika warga binaan membutuhkan untuk keperluannya sehari-hari. Selain kerajinan tangan mote, Rutan Pondok Bambu juga memfasilitasi warga binaan yang memiliki ide kerajinan tangan lain. Di antaranya adalah melukis gelas dan piring hiasan, menghias tempat penyimpanan dari kain flanel, membuat sendal, membuat tas, dan hiasan-hiasan lain yang berpotensi untuk dijual nantinya. Namun dari semua kerajinan tangan ini, penjualan terbesar masih dari mote. Petugas rutan mengaku masih sulit memasarkan hasil kerajinan tangan dari warga binaan ini lantaran masyarakat masih belum banyak yang mengetahuinya. Kegiatan kerajinan tangan ini ternyata sudah dilaksanakan oleh beberapa rumah tahanan di Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukamiskin di Bandung. Kegiatan ini memiliki dampak positif bagi warga binaan di sana selepas menjalani masa hukuman. Tidak sedikit alumni dari Lapas Wanita Sukamiskin meneruskan usaha kerajinan tangan yang didapat dari lapas menjadi sebuah usaha dan mata pencaharian yang menguntungkan bagi keluarga. Lapas Sukamiskin kemudian mendapat bantuan dari salah satu pengusaha butik kain perca, Titin Agustina, yang bersedia memberikan pelatihan kerajinan butik batik dari kain perca. Saat ini ada 10 warga binaan yang berhasil dilatih. Mereka menjahit produk kain perca sesuai dengan desain yang diberikan. Hasil jahitan mereka kemudian diambil oleh Titin untuk dipasarkan online melalui internet dan toko-toko yang sudah menjadi mitranya. Produk-produk yang dihasilkan dari kain perca batik ini berupa bed cover, alas piring, bantal kursi, tutup galon, tempat tisu, dan dompet. Pemirsa, inilah sisi lain wajah rumah tahanan wanita kita. Lembaga pemasyarakatan ini bukan sekedar tempat penginapan bagi mereka yang menjalankan masa hukuman, tetapi juga tempat pembinaan agar setelah menjalankan hukumannya, mereka bisa tetap diterima di masyarakat sebagai seorang waris sarana perpustakaan, sanggar tari, salon, dan kerajinan tangan. Faktanya, kerajinan tangan mendapat respon positif dari warga binaan di sini. Mereka mengolah dengan baik sarana dan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh petugas. Mereka dapat menghasilkan karya kerajinan tangan yang berkualitas. Awalnya, kerajinan tangan yang dibentuk adalah kerajinan tangan dengan menggunakan mote atau manik-manik. Mote ini dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah tas, tempat tisu, hiasan boneka Barbie, tempat air mineral, hingga bentuk karangan bunga. Di kamarnya masing-masing, para warga binaan dapat mulai belajar bentuk-bentuk kerajinan dari yang paling sederhana. Setelah mahir dan ingin terus membuat kerajinan tangan, mereka bisa bergabung di workshop rutan dengan membuat desain-desain yang lebih rumit dan beragam. Belajar mote dari teman sekamar sampai bisa terus ikut kegiatan di sini di Bingker,
bisa bikin keranjang, tempat tisu, Barbie, sama bunga. Hasil kerajinan tangan ini kemudian dipasarkan oleh petugas dan keluarga dari warga binaan keluar rumah tahanan. Bagian keuntungan yang diperoleh menjadi hak dari warga binaan yang kemudian ditabung kepada pengurus rutan untuk menjadi bekal mereka kelak selepas keluar dari rutan atau untuk digunakan jika ada keperluan. Nah, hasil ini sendiri 50% pembagiannya adalah untuk warga binaan pemasyarakatan. Kemudian 21% untuk kas rutan, 14% untuk kas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan 15% untuk kas negara. Dan untuk 50% warga binaan pemasyarakatan dimasukkan ke dalam buku tabungannya. Yang mana nanti buku tabungan ini bisa digunakan ketika warga binaan membutuhkan untuk keperluannya sehari-hari. Selain kerajinan tangan mote, Rutan Pondok Bambu juga memfasilitasi warga binaan yang memiliki ide kerajinan tangan lain. Di antaranya adalah melukis gelas dan piring hiasan, menghias tempat penyimpanan dari kain flanel, membuat sendal, membuat tas, dan hiasan-hiasan lain yang berpotensi untuk dijual nantinya. Namun dari semua kerajinan tangan ini, penjualan terbesar masih dari mote. Petugas rutan mengaku masih sulit memasarkan hasil kerajinan tangan dari warga binaan ini lantaran masyarakat masih belum banyak yang mengetahuinya. Kegiatan kerajinan tangan ini ternyata sudah dilaksanakan oleh beberapa rumah tahanan di Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukamiskin di Bandung. Kegiatan ini memiliki dampak positif bagi warga binaan di sana selepas menjalani masa hukuman. Tidak sedikit alumni dari Lapas Wanita Sukamiskin meneruskan usaha kerajinan tangan yang didapat dari lapas menjadi sebuah usaha dan mata pencaharian yang menguntungkan bagi keluarga. Lapas Sukamiskin kemudian mendapat bantuan dari salah satu pengusaha butik kain perca, Titin Agustina, yang bersedia memberikan pelatihan kerajinan butik batik dari kain perca. Saat ini ada 10 warga binaan yang berhasil dilatih. Mereka menjahit produk kain perca sesuai dengan desain yang diberikan. Hasil jahitan mereka kemudian diambil oleh Titin untuk dipasarkan online melalui internet dan toko-toko yang sudah menjadi mitranya. Produk-produk yang dihasilkan dari kain perca batik ini berupa bed cover, alas piring, bantal kursi, tutup galon, tempat tisu, dan dompet. Pemirsa, inilah sisi lain wajah rumah tahanan wanita kita. Lembaga pemasyarakatan ini bukan sekedar tempat penginapan bagi mereka yang menjalankan masa hukuman, tetapi juga tempat pembinaan agar setelah menjalankan hukumannya, mereka bisa tetap diterima di masyarakat sebagai seorang warga mereka kelak selepas keluar dari rutan atau untuk digunakan jika ada keperluan. Nah, hasil ini sendiri 50% pembagiannya adalah untuk warga binaan pemasyarakatan. Kemudian 21% untuk kas rutan, 14% untuk kas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan 15% untuk kas negara. Dan untuk 50% warga binaan pemasyarakatan dimasukkan ke dalam buku tabungannya. Yang mana nanti buku tabungan ini bisa digunakan ketika warga binaan membutuhkan untuk keperluannya sehari-hari. Selain kerajinan tangan mote, Rutan Pondok Bambu juga memfasilitasi warga binaan yang memiliki ide kerajinan tangan lain. Di antaranya adalah melukis gelas dan piring hiasan, menghias tempat penyimpanan dari kain flanel, membuat sendal, membuat tas, dan hiasan-hiasan lain yang berpotensi untuk dijual nantinya. Namun dari semua kerajinan tangan ini, penjualan terbesar masih dari mote. Petugas rutan mengaku masih sulit memasarkan hasil kerajinan tangan dari warga binaan ini lantaran masyarakat masih belum banyak yang mengetahuinya. Kegiatan kerajinan tangan ini ternyata sudah dilaksanakan oleh beberapa rumah tahanan di Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukamiskin di Bandung. Kegiatan ini memiliki dampak positif bagi warga binaan di sana selepas menjalani masa hukuman. Tidak sedikit alumni dari Lapas Wanita Sukamiskin meneruskan usaha kerajinan tangan yang didapat dari lapas menjadi sebuah usaha dan mata pencaharian yang menguntungkan bagi keluarga. Lapas Sukamiskin kemudian mendapat bantuan dari salah satu pengusaha butik kain perca, Titin Agustina, yang bersedia memberikan pelatihan kerajinan butik batik dari kain perca. Saat ini ada 10 warga binaan yang berhasil dilatih. Mereka menjahit produk kain perca sesuai dengan desain yang diberikan. Hasil jahitan mereka kemudian diambil oleh Titin untuk dipasarkan online melalui internet dan toko-toko yang sudah menjadi mitranya. Produk-produk yang dihasilkan dari kain perca batik ini berupa bed cover, alas piring, bantal kursi, tutup galon, tempat tisu, dan dompet.
Pemirsa, inilah sisi lain wajah rumah tahanan wanita kita. Lembaga pemasyarakatan ini bukan sekedar tempat penginapan bagi mereka yang menjalankan masa hukuman, tetapi juga tempat pembinaan agar setelah menjalankan hukumannya, mereka bisa tetap diterima di masyarakat sebagai seorang warga nantinya. Namun dari semua kerajinan tangan ini, penjualan terbesar masih dari mote. Petugas rutan mengaku masih sulit memasarkan hasil kerajinan tangan dari warga binaan ini, lantaran masyarakat masih belum banyak yang mengetahuinya. Kegiatan kerajinan tangan ini ternyata sudah dilaksanakan oleh beberapa rumah tahanan di Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukamiskin di Bandung. Kegiatan ini memiliki dampak positif bagi warga binaan di sana selepas menjalani masa hukuman. Tidak sedikit alumni dari Lapas Wanita Sukamiskin meneruskan usaha kerajinan tangan yang didapat dari lapas menjadi sebuah usaha dan mata pencaharian yang menguntungkan bagi keluarga. Lapas Sukamiskin kemudian mendapat bantuan dari salah satu pengusaha butik kain perca, Titin Agustina, yang bersedia memberikan pelatihan kerajinan butik batik dari kain perca. Saat ini ada 10 warga binaan yang berhasil dilatih. Mereka menjahit produk kain perca sesuai dengan desain yang diberikan. Hasil jahitan mereka kemudian diambil oleh Titin untuk dipasarkan online melalui internet dan toko-toko yang sudah menjadi mitranya. Produk-produk yang dihasilkan dari kain perca batik ini berupa bag cover, alas piring, bantal kursi, tutup galon, tempat tisu, dan dompet. Pemirsa, inilah sisi lain wajah rumah tahanan wanita kita. Lembaga pemasyarakatan ini bukan sekedar tempat penginapan bagi mereka yang menjalankan masa hukuman, tetapi juga tempat pembinaan agar setelah menjalankan hukumannya, mereka bisa tetap diterima di masyarakat sebagai seorang warga.